Selamat sore Mbak. Selamat sore, Pak. Oke, apa kabarnya hari ini Mbak? Baik sih hari ini. Oh aja. Sudah kemana aja selama Lebaran 2 hari ini? Di rumah sih, tapi tadi itu sempat ke rumah temen. Terus ke rumah temen tuh apa ya namanya? Kesini nanti jemput temen lagi, nanti sana udah gitu aja sih Pak. Enggak mudik Mbak? Enggak sekarang, mungkin tahun depan sih. Tahun depan biasanya mudik kemana? Mungkin mudiknya ke Jombang. Jombang. Iya. Itu ke kakek, nenek atau paman mungkin, atau dari keluarga ipar? Dulu ada kakek nenek, tapi sekarang udah ada. Oh iya. Iya. Selain ke Jombang, pernah mudik kemana aja Mbak? Mungkin ke Gresik sih, sama ke Nganjuk itu aja. Oke Mbak, sesuai kesepakatan kita dan saya juga sudah berhubungan sama bu guru BK-nya Mbak. Iya. Bu guru BK-nya Mbak terkait katanya Mbak itu punya hal yang mau didiskusikan dengan saya. Benar begitu Mbak? Iya Pak. Oke, sebelum kita lanjut boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sani, bisa dipanggil Sani, Mas atau Pak, bebas nama Mbak aja. Kalau Mbak sendiri? Kalau saya sendiri, saya Mbak Nana. Oke, Mbak Nana. Keseharian saya jadi murid sekolah. Oke. Sebelum kesini tadi Mbak Nana habis dari mana? Habis main sih. Main? Iya. Baru habis 2 hari raya main-main ya? Iya, main ke rumah temen dari THR sih Kak. Oke, karena nggak mudik jadi Iya, dari main THR. aja ya. Kesibukannya akhir-akhir ini pas puasa ngapain aja Mbak sebelum hari raya? Lagi bikin kue sih. Lagi bikin kue. Oh, bikin sendiri nih kuenya? Bikin sendiri. Wes, jagonya. Kok bisa gitu bikin kue? Belajarnya itu dari mana itu? Otodidak sih. Otodidak. Apa ikut ekskul di sekolah kayak Tata Boga gitu? Ikut. Tapi sekarang udah enggak, kan sekarang udah kelas 3 ya. Jadi enggak ikut. Ya, jadi udah fokus mau ke Iya. kuliah atau mau kerja gitu ya, karena udah kelas 12. Oke, sebelumnya Mbak Nana pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya belum pernah sih Pak. Belum pernah sih. Iya. Oke, di sini saya jelaskan sedikit terlebih dahulu ya Mbak Nana ya. Di dalam sesi konseling ini bertujuan agar masalah yang dihadapi oleh Mbak Nana itu bisa sedikit terselesaikan atau bahkan bisa terselesaikan sepenuhnya. Tapi tujuan utamanya ini menyelesaikan masalah yang dimiliki Mbak Nana sepenuhnya. Lalu di dalam sesi konseling ini Mbak Nana tidak perlu takut sama sekali, karena cerita yang Mbak Nana utarakan nanti akan saya jaga rahasianya dengan sepenuh hati. Atau bila perlu nanti setelah sesi konseling kita tanda tangan bermatrai. Kalau semisal cerita dari Mbak Nana bocor ke pihak luar, Mbak Nana bisa mempidanakan saya ke kepolisian. Bagaimana Mbak Nana? Setuju? Setuju. Oke. Setelah ini ada kegiatan apa Mbak Nana? Setelah ini mungkin ada ini ya. Udah ada acara keluarga. Oh, udah ada acara keluarga. Oke, karena Mbak Nana juga sudah mau acara keluarga nih ya. Sekarang jam 4.
Oke, jam 4. Jam berapa nanti Mbak Nana? Jam 5 kah? Atau Iya. setengah 5? Jam 5, jam 6 gitu. Karena biasanya sesi konseling ini berlangsung sekitar 30-40 menit. Apakah Mbak Nana tidak apa-apa dengan waktu yang segitu? Nggak apa. Enggak apa-apa. Oke, kalaupun nanti memang dengan waktu 30-40 menit itu Mbak Nana merasa masih belum mendapatkan apa yang Mbak Nana inginkan, nanti kita bisa jadwalkan lagi konseling sesi selanjutnya. Bagaimana? Setuju Mbak Nana? Oke. Di sini saya tekankan lagi, di sini saya sebagai seorang fasilitator yang akan membantu Mbak Nana dalam menghadapi memecahkan masalah yang dihadapi Mbak Nana sekarang. Bagaimana Mbak Nana? Sudah siap bercerita? Sudah. Bisa dimulai. Apa yang Mbak Nana bingungkan atau apa yang Mbak Nana sedang pikirkan akhirnya? Akhir-akhir itu saya tuh sering terlambat sekolah gitu kan. Jadi setiap pagi itu kayak apa ya? Padahal saya tuh udah bangun pagi. Oh iya. Tapi pas pokoknya selalu terlambat gitu. Nggak tahu kenapa selalu terlambat. Padahal saya tuh udah bangun tuh sebelum 2 jam, itu jam 7 atau berapa itu masih terlambat. Selalu seperti itu. Terlambatnya itu setiap hari atau di hari-hari tertentu? Di hari-hari tertentu. Contohnya di hari apa? Contohnya itu di hari Senin, Selasa, sama Rabu. Oke, di hari Senin, Selasa sampai Rabu. Iya. Itu setiap harinya Mbak Nana di hari Senin sampai Rabu itu bangun itu jam berapa? Itu saya tuh bangun jam 5, nggak tahu. Bangun jam 5. Bangun jam 5. Itu setiap hari bangun jam 5 ya Mbak? Setiap hari bangun jam 5. Oh, setiap hari bangun jam 5. Itu setelah bangun itu Mbak Nana ngapain aja? Kok bisa sampai terlambat ke sekolah? Bangun pagi itu aku tuh biasanya apa ya, bantu orang rumah, apa masak atau apa. Nanti setelah itu ada kayak apa sih namanya, ada waktu sedikit untuk saya gitu loh Pak. Jadi kayak saya tuh ada waktu untuk me time dikit lah sebelum masuk tuh, kayak refleksi dulu atau turun diri tuh. Ketika Mbak Nana me time itu biasanya memakan waktu berapa lama? 30 menitan sih kayaknya. 30 menit. Iya. Terus ketika Mbak Nana bantu keluarga masak, nyapu dan lain sebagainya itu dari jam 5 itu sampai jam berapa biasanya? Mungkin sampai jam 6. Sampai jam 6. Iya. Oke, jadi kita hitung misal Mbak Nana bangun jam 5 ini ya. Iya. Bangun jam 5, Mbak Nana membantu ibu masak, nyapu dan lain sebagainya sampai jam 6 ya. Terus Mbak Nana minta ini 30 menit. Sudah 6.30 kan? Iya. Nah, terus 30 menit, tinggal 30 menit berangkat ke Sekolah. biasanya kan jam 7 sudah masuk sekolah kan ya. Nah, mungkin itu bisa jadi penyebab Mbak Nana terlambat sekolah. Di sini saya mau tanya, dari perilaku terlambat sekolah ini, apa yang Mbak Nana inginkan untuk saat ini? Saya sih ingin nggak terlambat lagi kayak. Soalnya kalau terlambat pasti
pengumuman atau apalah itu kan. Terus juga kan apa ya, nanti kita juga dicap kayak troublemaker juga kan. Iya. Oke, jadi kalau terlambat sekolah pastinya kena hukuman lah ya Mbak Nana ya. Dan di sini Mbak Nana itu ingin mengubah perilaku terlambat Mbak Nana agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Benar itu Mbak Nana? Iya benar. Ketika Mbak Nana terlambat, hukuman apa yang biasanya Mbak Nana dapatkan? Itu kalau terlambat kita tuh pasti dibarisin sama gurunya, guru piket. Nanti disuruh kayak baca surat-surat, terus baca al-husna, baca surat-surat kayak gitu. Baik ya hukumannya dari sekolah ya? Iya, tapi ada poinnya Kak. Oh. Ada poin, setiap terlambat ataupun pasti itu ada poinnya. Jadi poinnya nanti dikumpulkan. Iya. Kalau poinnya sudah banyak itu gimana? Kalau misal udah kayak benar-benar banyak buat misal kayak bisa dikeluarin sih Kak kalau banyak banget. Oh, bisa dikeluarin juga? Iya. Jadi agak was-was ya? Iya, makanya itu kalau dihitung-hitung misal tiap hari, tiap minggu kita telat 3 hari. 1 bulannya udah berapa gitu poinnya? Udah bisa. Emang kalau terlambat sih dapat poin berapa enggak? Kita dapat poin 5. 5. Gitu, iya. Dan kalau poin mau dikeluarin itu poinnya harus berapa? 100. 100. Oke, jadi 5. Mungkin Mbak Nana dalam 1 minggu terlambat 3 kali, hitung aja dalam 1 bulan 3 dikali 4 12. Dalam kalau 1 tahun 12 kali 12 sudah 100 lebih. Iya makanya. Iya kan? Iya makanya itu aku pengen berubah Kak. Oke. Apa Mbak Nana sudah mencoba merubah secara mandiri untuk agar tidak terlambat? Ada usaha gitu. Kayak semisal Mbak Nana bangunnya lebih awal lagi, atau Mbak Nana itu beres-beresnya lebih cepat atau gimana? Udah sih Kak, tapi masih aja gitu loh keteteran atau masih aja kayak telat gitu. Masih aja kayak nggak bisa on time lagi. Itu keseharian Mbak Nana setiap pagi itu ngapain aja sih, saya mau tanya, dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi? Waktu sekolah nih, Iya. kalau waktu sekolah itu biasanya saya bangun biasa gitu, terus bantu-bantu mandi, siap-siap. Yaitu mandi itu ada kayak sesi misalnya bentar sebelum mandi, habis itu siap-siap tadi, habis itu kita berangkat. Jadi gak sempet sarapan juga gak sempet Kak. Itu berangkat itu jam berapa Mbak? Itu mungkin udah bisa aja jam 7 atau udah jam 10 gitu kan. Setelah itu masuk kelas, nanti waktu istirahat nanti ke kantin beli makan, baru kelas lagi, nanti pulang. Nanti sore gitu ada kayak ikut ekstra di sekolahan, juga di rumah. Malamnya juga kadang tuh ada acara dari organisasi lainnya gitu kalau ikut. Itu makanya malamnya mungkin kecapean gitu, terus paginya harus bangun pagi gitu. Ketika Mbak Nana me time itu, Mbak Nana kan menyebutkan tadi bahwa Mbak Nana itu waktu mandi sekalian me time ya, 30 menitan atau bisa lebih gitu. Iya. Itu setiap
setiap harinya ketika Mbak Nana me time itu ngapain aja waktu me time? Kalau aku sih, kalau waktu me time itu biasanya merenung diri sih, kayak kita tuh mikirin apa yang terjadi kemarin gitu Kak. Jadi kayak mungkin ya kemarin tuh kita bikin kesalahan. Nah, sebisa mungkin di hari ini itu kita nggak melakukan kesalahan yang sama gitu loh kayak kemarin. Jadi kita juga merefleksi diri juga kan, biar lebih baik lagi gitu depannya. Oke. Di sini dalam konseling kali ini ada yang namanya EBC. Apa itu? EBC itu A itu antecedent, awal mulanya, terus B-nya itu behavior, perilaku, C-nya itu konsekuensi. Nah, A-nya ini Mbak Nana itu telat sekolah, selalu terlambat ke sekolah. Nah, perilakunya karena Mbak Nana itu setiap pagi itu menyempatkan membantu orang tua dan juga me time juga tadi, sehingga waktu berangkat ke sekolah itu selalu sedikit, sehingga Mbak Nana tadi telat. Lalu konsekuensinya Mbak Nana mendapatkan poin ketika Mbak Nana terlambat, dan juga Mbak Nana mendapatkan hukuman juga. Biasanya dihukumnya di mana? Di lapangan apa langsung di depan gerbang sekolah? Di depan gerbang. Oh, di depan gerbang. Nah, itu tadi. Kalau poinnya terkumpul akan bisa sampai dikeluarkan di sekolah. Nah, itu Mbak Nana. Benar. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi, ketika Mbak Nana membantu orang tua tadi, itu apa saja yang selalu Mbak Nana lakukan? Biasanya tuh kalau di rumah tuh pasti bagi-bagi job gitu. Kalau aku sendiri itu nanti bantu ibu masak atau apa. Nanti kalau adik bagian ini bersih-bersih kayak nyapu atau apa gitu. Itu setiap masak itu apakah pernah Mbak Nana meninggalkan masak karena harus mandi terlebih dahulu atau apa, atau memang selalu membantu sampai selesai? Pernah sih Pak, pernah itu nggak bantu. Emang kan pas waktu itu udah ada kayak olahraga, jadi kan pagi banget kan, jadi harus nggak bantu ibu, harus langsung berangkat. Oke, selain olahraga, pernahkah Mbak Nana di hari Senin, Selasa, Rabu ya Mbak Nana, itu tidak terlambat? Pernah sekali. Sekali 2 kali lah. Sekali 2 kali itu karena apa Mbak Nana kok bisa tidak terlambat? Mungkin menunya sih Kak. Menunya? Iya. Menu masakannya? Menu masakannya lebih simpel. Terus juga mungkin waktu persiapan buat berangkat sekolahnya lebih singkat juga dari biasanya. Itu Mbak Nana waktu masak bareng sama ibu ya Mbak Nana? Iya. Itu Mbak Nana itu bagian potong-potong atau emang bagian goreng masakan semuanya? Kita bagi job sih Kak. Kayak mungkin ya ibu tuh masakan ini, nanti aku masakan ini, jadi kita ada menu lain gitu, nanti baru digabung jadi satu di meja makan. Itu
setiap harinya Mbak Nana selalu tidak ikut sarapan? Iya, nggak ikut sarapan. Tadi kan Mbak Nana bilang Senin, Selasa, Rabu ya. Tapi di hari Kamis, Jumat masuk apa libur Mbak Nana? Jumat masuk. Oh masuk, Jumat masuk. Di hari Kamis dan Jumat Mbak Nana tidak terlambat. Iya. Itu karena apa? Nah, kalau di hari Jumat Sabtu itu di Kamis Jumat ya. Kamis Jumat tuh kalau nggak terlambat tuh karena nggak tahu sih Kak, tapi apa ya, kayak lebih singkat aja gitu, lebih cepet kalau di hari-hari itu. Nggak tahu kalau di hari 3 hari itu tuh selalunya tuh kayak apa ya, yang kita lakuin tuh malah kayak lambat terus apa gitu. Tapi di hari 2 hari tadi itu, Kamis sama Jumat tuh, jadi kayak lebih cepat gitu. Mungkin dari persiapan kita mau berangkat sekolah itu lebih satset, terus bantuin ibu itu langsung satu saset gitu, lebih cepet gitu loh. Padahal tuh yang kita lakuin setiap hari tuh sama gitu loh. Oke. Ini juga sedikit membingungkan saya ya Mbak Nana ya. Karena rutinitas Mbak Nana setiap hari itu sama, tapi di 2 hari terakhir itu kok bisa tidak terlambat gitu. Kalau di hari Sabtunya masuk apa liburnya? Libur, jadi liburnya Sabtu sama Minggu. Iya. Berarti sekolahnya sampai full day ya Mbak Nana? Iya, full day. Sampai jam berapa biasanya Mbak Nana? Biasanya sampai jam 5. Jam 5. Oke. Lumayan sampai maghrib ya. Iya. Ya itu tadi agak bingung saya Mbak Nana ini. Kok bisa tiap harinya itu kegiatannya sama, tapi kok di 2 hari yang berbeda itu bisa tidak terlambat gitu. Yang menyeramkan saya itu di situ. Mungkin dari faktor perjalanan Mbak Nana. Perjalanan dari rumah Mbak Nana ke sekolah itu berapa menit? 15 menit sih. 15 menit. Iya. Itu kalau macet apa kalau nggak macet? Itu kalau nggak macet. Kalau nggak macet. Kalau macet bisa sampai pernah macet nggak? Pernah sekali 2 kali sih. Oh ya pernah macet. Kalau Itu kalau macet berapa Mbak? mungkin 20 sampai 30. 20 sampai 30. Oke. Nah, di sini saya tidak menyarankan untuk Mbak Nana kebut-kebutan karena ya nggak mau nanya saja. Lalu tadi kan saya rangkum kembali ya Mbak Nana. Di sini Mbak Nana ini selalu terlambat ke sekolah di hari Senin, Selasa, sama Rabu. Nah itu di pagi harinya Mbak Nana bangun jam 5. Bangun jam 5 itu langsung bantu apa prepare dulu bersihin kamar atau gimana? Itu bersihin kamar dulu sih. Terus kayak prepare baju, nyetrika, apa gitu. Mengapain nyetrika juga. Berarti mulai bantu-bantu itu mungkin 15 menit setelah bangun sampai jam 6. Itu udah termasuk normal sih kalau buat pasar ya. Itu biasanya menunya yang paling lama itu sampai jam berapa? Menu apa sih termasuk? Bikin soto kayaknya. Soto Ya. Sampai jam berapa? Mungkin itu 15 menitan Mbak. 15 menit. Iya. Ya. Kalau yang paling cepat mungkin 5 menit atau 2 menitan. Kayak numis itu kan cepat. Yang lama mungkin nunggu nasi matang ya namanya. Iya. Masih pakai apa ini?
yang tradisional itu namanya, kalau di Jawa ini ada dandan. Oh, tahu nggak? masih tahu. Masih pakai itu atau sudah pakai rice cooker? Dua-duanya. Kalau Dua-duanya. ibu saya tuh dua-duanya. Jadi masak di kompor dulu, Iya. habis itu baru ditaruh. Jadi biar lebih cepat gitu ya. Iya. Oke, tahu. Mungkin kita di sini bisa fokus ke me time-nya dulu, Mbak Nana. Itu me time Mbak Nana paling cepat sama paling lama itu berapa menit? Paling cepat 5 menit aja sih, Kak. Paling cepat 5 menit aja. Kalau paling lama? Paling lama 15. 15. Kok tadi bilang sampai 30? 15. Ya, mungkin kayak oke, 5 sampai 15 menit. Ketika Mbak Nana 5 menit itu apa yang Mbak Nana pikirkan? Merenung sih, Kak. Hujan ya? Iya, mungkin. Mungkin pulang nanti sama dia karena ini karena oke, untuk 15 menitnya Kalau 15 menitnya tuh mungkin lagi kayak banyak pikiran sih, Kak. Karena merenungnya lebih lama gitu, di 15 menit sampai 30 itu. oke. Di sini saya akan memberikan tugas untuk Mbak Nana. Oke, tugas mencatat ini Mbak Nana. Jadi Mbak Nana itu setiap hari mencatat berapa menit waktu yang dibutuhkan sampai ke sekolah. Dari mulai misal Mbak Nana bangun, beres-beres berapa menit sampai Mbak Nana catat. Terus langsung masak, bantu masak berapa menit Mbak Nana catat. Terus me time berapa menit Mbak Nana catat. Itu setuju Mbak Nana? Terus saya juga memberi tugas untuk Mbak Nana. Mungkin kita bisa ambil tengah-tengah ya, kita ambil tugas lain. Dari me time-nya Mbak Nana itu kita fokuskan di tengah-tengah, dipotong menjadi 10 menit saja setiap hari. Setiap hari. Sampai ke 1 minggu Mbak Nana catat, me time itu harus selalu 10 menit. Kalau lebih cepat lebih bagus, kalau lebih tidak boleh. Dalam 1 minggu, kalau Mbak Nana berhasil, mungkin apa reward hadiah yang Mbak Nana berikan untuk hadiah diri Mbak Nana sendiri kalau berhasil memenuhi itu dalam 1 minggu? Mungkin saya beli coklat sama es krim. Beli coklat sama es Iya, krim. Suka yang manis-manis ya Mbak Nana ya? Iya. Oke, terus tadi kan sudah rewardnya. Kalau misal Mbak Nana gagal dalam 1 minggu itu Mbak Nana lebih dari 10 menit, itu hukuman apa, konsekuensi apa yang Mbak Nana terima untuk diri Mbak Nana kalau misal Mbak Nana gagal? Mungkin paling berat tuh nggak main HP sih, Kak. Nggak main HP selama Selama 1 minggu. 1 minggu. Oke, deal ya Mbak Nana ya. Oke. Oke, deal. Jadi ingat tugasnya tadi 2 apa saja? Tadi mencatat kegiatan dari bangun pagi sampai selesai, sampai ke sekolah. Ya. Terus yang kedua tadi Yang kedua
tadi Mbak Nana itu menggenapkan, enggak menggenapkan sih, Iya, mengambil tengah-tengah mengambil tengah-tengah dari waktu me time. menjadi 10 menit setiap Ya, hari. setiap hari kita lihat sampai 1 minggu ke depan apakah Mbak Nana itu mampu melakukannya, dan ketika me time 10 menit itu apakah akan tetap membuat Mbak Nana terlambat atau tidak, itu nanti kita lihat pada pertemuan selanjutnya. Kalau semisal dalam waktu 10 menit itu Mbak Nana masih terlambat untuk berangkat ke sekolah, nanti kita ubah cara lain biar supaya itu kita bisa membuat Mbak Nana itu memenuhi tujuan Mbak Nana, yaitu tidak terlambat berangkat ke sekolah. Bagaimana Mbak Nana, setuju? Setuju. Oke, sudah jam, sudah 30 menitan ya, ini ya, hampir 30 menitan ya. Oke, dari Mbak Nana mungkin apa yang Mbak Nana dapatkan untuk sesi counseling pada hari ini? Saya jadi mungkin ya, lebih tahu buat ini menyusun waktu lagi gitu kan, biar lebih rinci setiap harinya, biar nggak terlalu molor lah istilahnya. Oke, jadi Mbak Nana sudah mendapatkan sedikit pencerahan lah ya terkait menyusun waktu biar tidak molor juga, dan Mbak Nana juga tahu mungkin dari penyebab terlambatnya itu apa saja, bisa sedikit ada gambaran lah Mbak Nana ya. Oke, karena memang waktunya sudah hampir mau habis nih Mbak Nana ya. Sesuai kesepakatan kita Mbak Nana, kan di awal tadi saya sudah bilang kalau misal memang belum bisa terselesaikan sepenuhnya, nanti kita bisa jadwalkan lagi sesi konseling selanjutnya. Nah tadi kan saya juga sudah bilang selama 1 minggu itu baru saya cek lagi. Nah untuk minggu depan atau lebih dari 1 minggu Mbak Nana ini free-nya itu di hari apa? Saya free-nya mungkin di hari Sabtu sama Minggu. Oh, Sabtu sama Minggu. Iya. Oke, lebih dari 1 minggu ya. Sekarang kan hari Jumat, Kamis, ya Kamis. Sekarang hari Kamis, berarti lebih 3 atau 4 hari lah. Tuh ya, 3 atau 4 hari. Oke, berarti kita sepakat di hari Sabtu sama Minggu ya Mbak Nana ya. Di jam berapa Mbak Nana? Mungkin jam pagi juga bisa, mungkin jam 9. Oke, jam 9-an ya. Iya. Oke, jadi kita sepakat di hari Sabtu sama Minggu di jam Sabtu atau Minggu di jam 9. 9. Oke, saya kosongkan dulu jadwal saya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Nana yang sudah bersedia bercerita, sudah bersedia terbuka sama saya, sudah bersedia datang juga ke sini. Saya berterima kasih sekali. Dan juga saya minta maaf apabila ada salah perkataan menurut saya, salah ngomong yang membuat hati Mbak Nana tersakiti. Saya mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf kepada Mbak Nana. Oke, sesi konseling ini saya cukupkan. Hati-hati di jalan untuk Mbak Nana bisa langsung berkumpul bersama keluarga kembali. Terima kasih Mbak Nana.